Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik soleh-soleha, pada hari ini kita akan mempelajari kembali pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis tentang tanggung jawab sampai artinya dan beberapa isi kandungan hadis tentang tanggung jawab. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari menampilkan perilaku tanggung jawab dalam hidup sehari-hari. Kalian juga bisa membuka buku halaman 44 agar sambil mendengarkan, menyimak video ini, kalian juga bisa membaca buku paket pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 di halaman 44. 3. Menampilkan perilaku tanggung jawab dalam hidup sehari-hari. Setiap anak muslim harus memiliki perilaku tanggung jawab. Jadi setiap anak muslim, kalian semua, dan juga Ustadz, karena Ustadz juga anak muslim, itu harus memiliki perilaku tanggung jawab. Masih ingat tidak apa arti tanggung jawab? Nah, arti tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan bersedia menerima akibat perbuatannya. Perilaku tanggung jawab harus dibiasakan sejak kecil. Nah, perilaku tanggung jawab ini bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan bersedia menerima akibat perbuatannya itu harus dibiasakan sejak kecil agar perilaku tanggung jawab terbawa nanti sampai dewasa. Perilaku tanggung jawab ini bisa kalian mulai dari hal-hal kecil dan mudah. Perhatikan beberapa gambar contoh perilaku tanggung jawab berikut ini. Yang pertama, melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Di situ ada gambar beberapa anak yang melaksanakan sholat berjamaah. Jadi melakukan ibadah seperti sholat itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak bermain-main, tidak bergurau, sesuai dengan arti tanggung jawab. Gambar selanjutnya menunjukkan bahwasanya ada seorang siswi yang belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Dalam belajar pun kalian harus dengan giat dan juga bersungguh-sungguh, tidak bermain-main. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Gambar selanjutnya ada seorang anak yang bersikap taat serta sopan dan santun kepada orang tua. Jadi sebagai anak muslim muslimah harus bersikap taat serta sopan dan santun kepada orang tua. Jangan lupa juga sikap taat dan sopan santun juga kepada guru atau ustazahnya. Gambar yang terakhir yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Di situ ada gambar siswa-siswi sholih-sholihah yang sedang bekerja bakti membersihkan halaman sekolahnya. Jadi menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Bentuknya adalah melakukan bersih-bersih baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah masing-masing. Itulah beberapa contoh gambar perilaku tanggung jawab yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya coba perhatikan di halaman 44 di paling bawah, ayo mengaji. Di situ ada huruf-huruf hijaiyah yang sudah berharakat
akan kita baca bersama-sama. Silakan kalian ikuti setelah Ustadz membaca ya. Nah, silakan diikuti. Selanjutnya Nana, silakan diikuti. Bagus. Selanjutnya nama, silakan diikuti. Bagus. Selanjutnya Nala, silakan diikuti. Bagus. Selanjutnya Kana, silakan diikuti. Bagus. Selanjutnya Ona, silakan diikuti. Bagus. Selanjutnya Fana, silakan diikuti. Bagus. Ternyata pinter ngajinya Ananda sekalian. Alhamdulillah. Setelah kalian mengikuti pembacaan mengaji tadi, kalian bisa ulangi sendiri di rumah agar kalian lancar dalam membaca huruf-huruf Arab. Selanjutnya di halaman 45 yang paling atas, kini aku tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Quran surat Al-Mudassir surat ke-74 ayat 38. Jadi arti ayat ini, masing-masing orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya di dunia. Jadi akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Selanjutnya, ayo biasakan sebagai anak muslim, biasakanlah sejak kecil, sejak saat ini belajar dengan giat. Kerjakanlah tugas-tugas dari sekolah dan dari ustadz-ustadzanya dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi dalam mengerjakan tugas dari ustadz-ustadzanya harus dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di halaman 45 silakan kalian perhatikan, ayo berlatih. Nah, nomor 1 itu ada tabel. Tulislah sikapmu ketika menghadapi keadaan-keadaan tertentu. Tabel tersebut diisi nomor 1, 2, 3, 4, sampai 5. Dikerjakan dan ditulis di buku paketnya, difoto, lalu dikirimkan ke Ustadz. Untuk soal nomor 2 dan 3 tidak perlu dikerjakan, hanya nomor 1 saja, hanya soal nomor 1 saja. Baik Ananda sekalian, demikian materi pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sebelum kita akhiri, berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.